Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Jangan lupa biasakan berdoa sebelum belajar dan tetap jaga protokol kesehatan. Pada hari ini, kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linier dua variabel atau yang lebih dikenal dengan SPLDP. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah yang pertama menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan menyelesaikannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Lalu, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Adapun indikator pencapaian yang pertama mengenali SPLDP dalam berbagai bentuk dan variabel, mengenal variabel dan koefisien, menentukan penyelesaian SPLDP dengan metode substitusi, eliminasi, dan grafik, lalu membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang melibatkan SPLDP. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran ini yang pertama, mengenali SPLDP dalam berbagai bentuk dan variabel dengan tepat, menentukan variabel dan koefisien SPLDP dengan tepat, menemukan penyelesaian SPLDP dengan metode substitusi, eliminasi, dan grafik, lalu membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang melibatkan SPLDP dengan tepat. Pada hari ini, kita hanya akan membahas penyelesaian SPLDP dengan metode grafik dan substitusi saja ya. Sebelum kita membahas tentang persamaan linear dua variabel atau SPLDP, ada baiknya kalian mengingat kembali tentang materi sebelumnya yang sebenarnya merupakan prasyarat dari materi SPLDP itu. Yang pertama adalah persamaan linear satu variabel yang sudah kalian bahas ketika kelas 7 dan persamaan linear dua variabel yang kita bahas pada pertemuan kemarin ya. Masih ingat kan? Kalau persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan linear yang memiliki dua variabel dan memiliki pangkatnya berderajat 1. Lalu persamaan linear dua variabel juga kalau dibuat dalam bentuk grafik akan membentuk garis lurus. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel merupakan suatu sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linear dua variabel yang memiliki satu penyelesaian. Jadi maksudnya, kemarin kita membahas tentang persamaan linear dua variabel, sedangkan yang dimaksud dengan sistem persamaan itu adalah gabungan beberapa persamaan linear dua variabel, di mana gabungan dari persamaan linear dua variabel itu akan menghasilkan suatu penyelesaian. Bentuk umum dari SPLDP di sini ada AX tambah BY sama dengan C dan PX tambah QY sama dengan R. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel itu harus memiliki variabel yang sama. Perhatikan di sini memiliki sama-sama variabelnya X dan Y. Kalau persamaan pertama dan persamaan kedua variabelnya tidak sama, kita tidak akan dapat mendapatkan himpunan penyelesaiannya ya. Nah, balik lagi ya. Bentuk umum persamaan SPLDP yang pertama AX tambah BY sama dengan C, lalu PX tambah QY sama dengan R, dengan X dan Y adalah variabel, lalu A, B, P, dan Q adalah koefisien, dan C serta R itu disebut dengan konstanta. Nah, tadi disebutkan ya, syarat persamaan SPLDP dapat memiliki satu penyelesaian adalah kalau memiliki persamaan linearnya itu lebih dari atau kalau ada lebih dari satu persamaan linear dua variabel sejenis. Maksudnya variabelnya itu harus sama. X dengan Y. Persamaan pertama variabelnya X dengan Y, persamaan kedua juga harus X dengan Y. Kalau persamaan pertama variabelnya A dengan B, maka persamaan kedua pun harus A dengan B. Kalau misalnya variabelnya beda, yang satu misalnya persamaan pertama X dengan Y, persamaan kedua Y dengan Z, maka kita tidak akan dapat mendapatkan satu penyelesaian ya. Lalu yang kedua, syarat yang kedua, persamaan linear dua variabel itu bukan persamaan linear yang sama. Kalau
persamaan linear pertama dan persamaan linear kedua itu sama, maka kita tidak akan dapat mendapatkan himpunan penyelesaian. Pada hari ini, kita akan membahas tentang metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik dan substitusi. Yang pertama, metode grafik ya. Dalam metode grafik, himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel adalah koordinat dari titik potong, garis-garis dari persamaan linear tersebut. Jika tidak ada titik potong dari dua garis tersebut, maka himpunan penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah himpunan kosong. Perhatikan contoh berikut ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x kurang y sama dengan 6 dan 3x tambah 4 tambah y sama dengan 4. Untuk x dan y anggota himpunan bilangan real. Untuk membuat satu garisnya, kita sudah membahas waktu persamaan linear dua variabel ya untuk pertemuan kemarin, yaitu kita membuat dulu tabel, memasukkan nilai-nilai variabelnya, mengganti nilai-nilai variabelnya sehingga kita mendapatkan titik potong. Contohnya yang pertama seperti ya, 2x kurang y sama dengan 6, kita ganti salah satu variabel dulu, satu variabelnya. Yang pertama ganti variabel x-nya dengan 0. Kalau variabel x-nya diganti dengan 0, kita lihat 2x kurang y sama dengan 6, maka 2 kali 0 kurang y sama dengan 6, maka y-nya negatif. Nah, lalu kalau kita ganti y-nya dengan 0, 2x kurang y sama dengan 6, maka 2x kurang 0 sama dengan 6, maka x-nya ya. Jadi, titik-titik koordinat untuk 2x kurang y sama dengan 6, kita sudah dapat 2 ya, 0, negatif 6 dan 3,0. Lalu kita pindah ke persamaan yang kedua, 3x tambah y sama dengan 4. Dengan cara yang sama, kita cari titik-titik koordinatnya dengan mengganti satu persatu variabelnya dengan bilangan-bilangan tertentu. Yang paling mudah kan kita ganti dengan 0 ya. Kalau x-nya ganti dengan 0, 3x tambah y sama dengan 4, 3 kali 0, 0 tambah y sama dengan 4, maka y-nya adalah 4. Lalu yang kedua kita ganti y-nya dengan 0. Maka kita dapat bahwa x-nya 4/3, sehingga titik koordinatnya 0,4 dan negatif 4/3,0. Nah, kalau misalnya masih kita belum mendapatkan titik potong, maka jangan terpaku. Di sini kan Ibu contohkan hanya ada 2 titik koordinat tiap masing-masing persamaan linear ya. Yang persamaan pertama 0,6 dan 3,0, persamaan kedua 0,4 dan 4/3,0. Mungkin aja kita juga membutuhkan lebih dari 2 titik koordinat pada masing-masing persamaan. Nah, ini perhatikan grafiknya. Garis yang pertama, 2x kurang y sama dengan 6 melalui titik 3,0 dan 0, negatif 6, maka ini adalah persamaan garis lurusnya. Lalu yang kedua, persamaan 3x tambah y sama dengan 4 melalui 0,4 dan 3/4,0, maka kita buat masing-masing garis lurusnya. Ternyata kedua garis itu berpotongan di titik 2, negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaian persamaan 2x kurang y sama dengan 6 dan 3x tambah y sama dengan 4 adalah 2, negatif 2. Ingat, kalau misalnya masih belum memiliki titik potong, mungkin kita ganti lagi, tambah lagi, mencari titik potongnya dengan beberapa yang mungkin, sehingga kita dapatkan titik potong. Metode yang kedua adalah metode substitusi. Substitusi itu artinya memasukkan salah satu nilai variabel ke dalam variabel yang lain. Jadi menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi adalah dengan cara menyatakan variabel yang satu ke dalam variabel lain pada suatu persamaan. Artinya memasukkan satu variabel ke variabel yang lain ya. Tentunya perhatikan di sini ya. Kita memiliki sebuah sistem persamaan linear dua variabel. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel y sama dengan 2x dan 6x kurang y sama dengan 8 dengan metode substitusi untuk x, y anggota himpunan bilangan real. Perhatikan, y sama dengan 2x itu ada kita buat atau kita tentukan sebagai persamaan pertama, lalu 6x kurang y kita buat sebagai persamaan kedua. Substitusikan atau masukkan nilai y sama dengan x, y sama dengan 2x ke persamaan kedua. Sehingga diperoleh persamaan kedua asalnya 6x kurang y sama dengan 8, ganti nilai y-nya dengan 2x, sehingga 6x kurang 2x sama dengan 8.
Nah, setelah itu kan kita menghasilkan persamaan linear satu variabel, 4x sama dengan 8. Kalau sudah seperti itu kan kita mudah mendapatkan nilainya. Tinggal 8 bagi 4 sama dengan 2, berarti nilai x-nya itu 2. Setelah mendapatkan nilai x sama dengan 2, kita substitusikan lagi atau masukkan lagi nilai x kedua ke persamaan, boleh persamaan 1 atau boleh persamaan 2, mana aja yang lebih mudah ya. Nah, kita contohkan di sini Ibu masukkan nilai x sama dengan 2-nya ke persamaan pertama. Persamaan pertama itu y sama dengan 2x. Ganti x-nya dengan 2, berarti y sama dengan 2 kali 2, maka y-nya 4. Maka himpunan penyelesaian persamaan linear y sama dengan 2x dan 6x kurang y sama dengan 8 adalah 2,4. Atau Ibu punya contoh lain ya, ini contoh soal ceritanya. Di toko buku, Tuti membeli 2 pensil dan 3 buah buku tulis dengan harga 15.500. Di toko yang sama, Lina membeli 4 pensil dan 1 buku tulis yang sama dengan Tuti seharga 13.500. Jika Putri ingin membeli 1 pensil dan 2 buku yang sama di toko tersebut, berapakah yang harus Putri bayar? Yang kita bahas berarti ini pensil dari 3 orang ini, 3 pensil-pensilnya sama dan buku tulisnya sama, sehingga harganya sama ya. Maka dalam penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel itu, kita rubah soal cerita itu ke dalam bentuk aljabar. Merubah soal cerita ke dalam bentuk aljabar, kita gunakan dengan cara pemisalan. Misalnya, pensil kita misalkan dengan variabel X. Lalu buku kita misalkan dengan variabel Y. Maka persamaan di atas, Tuti membeli 2 pensil dan 3 buah buku tulis, berarti 2 pensilnya ada 2, berarti X-nya ada 2, buku tulisnya ada 3, berarti Y-nya ada 3. Maka persamaan yang pertama adalah yang untuk Tuti 2X tambah 3Y sama dengan 15.500. Lalu untuk Lina, apa yang dibeli oleh Lina itu kita buat menjadi persamaan kedua ya. Lina membeli 4 pensil. Pensil itu X berarti 4X dan 1 buku tulis berarti 1 Y. Kalau angka 1 tidak perlu tulis ya. Maka bentuk aljabar dari apa yang Lina beli adalah 4X tambah Y sama dengan 13.500. Kita buat itu sebagai persamaan kedua. Ya. Ya. Perhatikan. Ada 2 persamaan ya. Yang tadi persamaan pertama itu adalah untuk menyelesaikan persamaan ini, kita akan memasukkan atau mensubstitusikan satu persamaan ke persamaan yang lain. Misalnya, kita ubah persamaan yang kedua, yang 4X tambah Y sama dengan 13.500 menjadi, bukan diubah itunya ya, tapi hanya dipindah ruaskan aja. Pindahkan nilai 4X-nya ke ruas kanan, sehingga menjadi Y sama dengan 13.500 kurang 4X. Karena kita ingin mencari nilai Y sama dengan. Boleh aja, kalau enggak seperti itu, boleh aja 4X sama dengan 13.500 kurang Y sama aja. Tapi kan yang lebih mudah karena kita ingin mendapatkan salah satu nilai variabel, kita cari aja Y sama dengan 13.500 dikurangi 4X. Lalu substitusikan nilai Y sama dengan 13.500 kurang 4X ke persamaan pertama. Persamaan pertama itu 2X tambah 3Y sama dengan 15.500. Ganti nilai Y-nya dengan 13.500 kurang 4X. Jadi ganti dengan yang persamaan kedua yang dirubah, yang pindah ruas itu ya. Jadi persamaannya menjadi 2X ditambah 3 kali, kan asalnya 3Y, Y-nya 13.500 kurang 4X, jadi ditambah 3 kali 13.500 dikurang 4X, sama dengan 15.500. Lalu 3 dikali negatif 4X itu negatif 12X. Jadi persamaannya menjadi 2X kurang tambah 40.500 dikurang 12X sama dengan 15.500. Pindah ruas yang 40.500-nya dipindahkan ke sebelah kanan, tinggal sebelah kirinya, ruas kirinya 2 kurang 12X, sama dengan 15.500 dikurang 40.500. 2 kurang 12 sama dengan negatif 10X,
15.500 dikurang 40.500 sama dengan 25.000, negatif 25.000. Maka X-nya 25.000 dibagi 10 artinya X-nya 2.500. Tadi apa? X itu apa? Pensil. Artinya harga pensil adalah 2.500. Lalu setelah mendapatkan satu nilai variabel X-nya 2.500, masukkan lagi, substitusikan lagi ke persamaan yang lain. Boleh ke persamaan pertama lagi atau ke persamaan kedua sama. Di sini Ibu masukkan ke persamaan pertama. Persamaannya adalah 2X tambah 3Y sama dengan 15.500. X-nya sudah kita dapat, yaitu 2.500. Berarti 2X 2 kali 2.500 ditambah 3Y sama dengan 15.000. 2 kali 2.500 itu 5.000, jadi 5.000 ditambah 3Y sama dengan 15.500. Kita pindah ruas. Yang tidak memiliki variabel satukan dengan yang tidak memiliki variabel. Jadi persamaannya tinggal 3Y sama dengan 15.500 dikurangi 5.000. 15.500 dikurang 5.000 itu 10.500. Maka nilai Y-nya 10.500 dibagi 3 yaitu 3.500. Jadi harga bukunya 3.500. Nah, lalu yang masalahnya atau pertanyaannya, berapa yang harus dibayar Putri jika ingin membeli satu pensil dan 2 buah buku tulis? Nah, berarti kita ganti soal cerita tersebut, pertanyaan tersebut menjadi bentuk aljabar. Putri ingin membeli satu pensil. Pensil itu X, berarti 1X. Dan 2 buku tulis. Buku tulis itu Y, berarti 2Y. Berarti berapakah nilai X tambah 2Y? Jika nilai X-nya 2.500 dan Y-nya 3.500. Tinggal kita masukkan ya. X tambah 2Y sama dengan 2.500 ditambah 2 kali 3.500. 2.500 ditambah 7.000, jadi Putri harus membayar 9.500. Demikian ya. Nah, demikian materi kita hari ini untuk persamaan linear dua variabel metode sekarang hanya 2 metode. Untuk selanjutnya kita akan membahas penyelesaian sistem persamaan dua variabel dengan metode eliminasi dan metode campuran. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.